Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Hari ini tetap diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita tetap diberkati oleh Tuhan karena Ia adalah setia bagi siapapun, terlebih bagi kita, anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Markus 9 ayat yang ke-37 demikian. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyambut Tuhan bukanlah perkara yang mustahil. Tuhan Yesus berkenan menyampaikan rahasianya. Barang siapa menyambut seorang anak seperti dicontohkan Tuhan, orang itu sudah menyambut Tuhan sendiri. Ketika itu Tuhan mengambil seorang anak kecil, menempatkan di tengah-tengah para murid dan memeluknya. Tindakan Tuhan ini menjelaskan bahwa Tuhan merengkuh anak-anak kecil yang sering kali dipandang sebelah mata pada saat itu. Yang kecil itu, yang sering diremehkan itu, ditempatkan di pusat dan dipeluk oleh Tuhan. Hal ini diharapkan cukup mencelikkan mata para murid. Dengan cara memberikan perhatian kepada hal yang sering diremehkan, siapa tahu justru sedang memberi perhatian kepada Tuhan Yesus sendiri. Contohnya dalam liturgi Sabda. Tidak jarang kita menemukan pemandangan saat kitab suci dibacakan, justru kita malah asik dengan diri kita sendiri. Misalnya malah kita bermain HP, atau bahkan kita mengajak ngobrol yang tidak habis-habisnya. Dengan sikap seperti itu berarti kita sedang tidak peduli dengan kehadiran Tuhan yang bersabda menyapa umatnya. Alih-alih menyambut Tuhan, kita malah sibuk dengan diri sendiri. Sama halnya ketika kita menerima roti dan anggur perjamuan. Bila kita tahu bahwa materi sederhana itu dipakai Tuhan untuk menjelaskan cinta kasih-Nya, tentu kita akan merasa malu bila menyambut dengan cara yang tidak pantas. Bagaimana supaya kita menyambut Tuhan tiap kali berbakti kepadanya? Penegasan pemazmur pada batinnya pantas menjadi pengajaran kita. Seyogyanya kita pun rajin berkata dalam hati demikian. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Marilah saudaraku, kita menyambut Allah dengan sukacita, karena ketika kita menyambut Allah, maka kita pun juga diminta untuk menyambut semua orang yang bahkan ada di bawah kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar kami belajar menyambut Engkau dengan hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan kami. Baik ketika kami membaca sabda-Mu, baik ketika kami harus memperhatikan anak-anak di sekitar kami, baik kami harus memperhatikan orang lain. Tuhan, tolong kami agar kami mampu menceritakan kasih-Mu, agar kami mampu Tuhan menyambut Engkau secara lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami mohon kekuatan dan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.